Ini telo Papua ini sebenarnya buat bahan pakan atau tanam skala besar ini tuh cocok nggak sih buat ternak? Ini satu daun aja lebarnya kan segini. Ini ketika digosok-gosok gini, ini airnya tuh cukup banyak airnya dan getahnya ini tuh kayak lengket banget gitu loh. Telo Papua ini keunggulannya dia tuh kayak bercabangnya itu cukup banyak. Setelah kita evaluasi beberapa bulan kita menanam bang pakan, kalau yang telo-teloan yang paling cepat dan paling daunnya juga cukup oke, itu kita kayaknya jatuh kepada sejauh ini kita beberapa bulan memperhatikan tanaman yang cocok untuk ternak kita. Selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di konten ini kita mau ngomongin soal bang pakan, khususnya adalah telo Papua. Nah, ini telo Papua ini sebenarnya buat bang pakan atau kalau misalkan mau teman-teman tanam skala besar, ini tuh cocok nggak sih buat ternak gitu. Nah, kita mau ngomongin itu, tapi ini versi dari Pulau Mas Farm atau di sini ya, di peternakan kami. Nah, kalau yang dari pengalaman kami ya, di sini tuh untuk telo Papua ini bisa dilihat ini tuh secara daun itu tuh gede-gede ya. Ini satu daun aja ini lebarnya kan segini nih. Nih, kita potek satu ya. Nah, ini satu daun aja lebarnya kan segini. Nah, satu pohon segini nih. Nih, ini udah ketika kita babat mau kita kasih makan untuk kambing, ini tuh udah mendapatkan cukup banyak. Jadi kalau kita browsing juga untuk protein dan kandungan-kandungannya, jadi telo Papua ini cukup oke secara kandungan untuk diberikan ke ternak kita. Tetapi di sini kalau kita ya secara pribadi, ini tuh bukan kita yang nggak suka atau gimana, tapi ini tuh cukup banyak getahnya. Jadi ketika ini baru kita petik awal, nah ini bisa dilihat ini. Nah, ini ketika digosok-gosok gini, ini airnya tuh cukup banyak airnya dan getahnya ini tuh kayak lengket banget gitu loh. Jadi tuh kalau secara kita pemberian pakan, khususnya untuk telo Papua ini, jadi ketika kita habis motong setidaknya ya, kita misalkan ngambilnya pagi hari, jadi nanti sore ketika kita giling, itu biar kadar airnya udah agak berkurang gitu. Jadi setidaknya kita diamkan dari pagi ke sore. Kalau enggak, kalau teman-teman misalkan ngambilnya sore ya kita besok gitu baru kita kasihkan gitu. Karena ini telo Papua ini juga mengandung sianida sama seperti telo karet, terus kemudian macam-macam telo lah kurang lebihnya mengandung racun juga. Nah, tapi kalau yang di sini kalau kita tuh bukan karena sianidanya kita yang kurang rekomen ini, tapi karena ini tuh berair aja. Jadi kita butuh proses yang lebih lama ketika kita mau ngasih makan ini. Jadi ketika ini kita cacah nanti itu lengket banget. Jadi kita campur dengan pakan yang lain tuh getahnya tuh terlalu lengket untuk kita campur dengan yang lain gitu. Jadi kalau kita bukannya ini nggak bagus atau gimana, tapi untuk versi kita ini cuma agak lengket aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih pakan ya, ini telo karetnya ini harus dicampur dengan yang lain juga. Jadi tidak boleh full dengan telo Papua atau tidak full telo karet. Jadi ketika teman-teman mau ngasih makan ya dicampur-campur, misal daun pisang misalnya atau mungkin Lirisidi, Indigo Vera dan lain-lain. Jadi di kandang kita ketika kita mau ngasih makan itu tuh telo Papua ini selalu kita campur-campur. Nah, kalau kita bisa dilihat pertumbuhannya di sini ya, satu pohon aja bisa dibilang ini cukup banyak lah untuk daunnya itu kita dapatnya banyak. Cuma ternyata ketika kita bandingkan pertumbuhannya segini dengan telo karet misalnya, dan di sini kita ada telo karet juga. Nah, jadi dibandingkan dengan telo karet ini kemarin kita udah motong-motong lah, udah beberapa kali kita potong, mungkin 2 kali kita potong untuk kita pakan ternak, ini udah tumbuh lagi segini nih. Nah, lumayan gede ya, lumayan banyak. Nah, ketika kita bandingkan dengan ini belum pernah kita potong sama sekali telo Papuanya. Nah, ini masih segini. Nah, tapi kalau telo Papua ini keunggulannya dia tuh kayak batang-batangnya itu cukup banyak gitu. Jadi bercabangnya itu cukup banyak. Jadi satu pohon tuh lumayan banyak dia bercabangnya. Cuma secara pertumbuhan ternyata ketika kita bandingkan dengan telo karet ini, ternyata lebih cepat telo karetnya ketimbang telo Papua. Jadi untuk misalkan siklus kita ngambil pakan itu ternyata lebih cepat untuk telo karetnya. Jadi ini kita akan bandingkan beberapa tanaman pakan untuk kambing kita. Coba akan kita compare dengan telo Papua, telo karet, Lirisidi dan juga Indigo Vera. Nah, jadi kalau untuk yang sejenis ya, untuk proteinnya yang cukup tinggi ini kan Lirisidi dan Indigo Vera itu kan hampir mirip ya, lebih tinggi Indigo Vera lah pasti. Cuma
ternyata kalau dibandingkan lagi Liricidi ini dengan Indigo Vera, pertumbuhannya pun itu jauh lebih cepat Liricidi. Makanya kalau di sini telah kita evaluasi beberapa bulan kita menanam bang pakan, khususnya ini kan yang ada di sekitar kandang kita ya. Nah itu kita menyimpulkan yang paling, kalau yang telo-teloan, yang paling cepat dan paling daunnya juga cukup oke, itu kita kayaknya jatuh kepada telo karet. Jadi kita menyarankan telo karet ini sebagai pakan untuk bang pakan teman-teman. Terus kemudian untuk yang proteinnya cukup tinggi itu ada, kalau di kita yang paling gampang ditanam itu adalah Liricidi dan juga Indigo Vera. Nah tapi kalau kita lebih menyarankan Liricidi ini, karena Liricidi ini dia jauh lebih cepat tumbuhnya ketimbang Indigo Vera ketika masa panennya kita ambil gitu. Jadi ini juga cukup rekomen lah untuk sejauh ini kita beberapa bulan memperhatikan tanaman yang cocok untuk ternak kita. Nah kayak misalkan, nah ini kan ada telo papuanya di sini. Nah, telo papuanya ini sama ini kan telo karet yang gede di samping-sampingnya. Nah, ini tuh kita motongnya bareng. Nah, itu kemarin kita motongnya untuk kita pakan itu bareng. Ternyata yang telo karetnya udah gede-gede, udah nutupin telo papuanya masih kecil-kecil. Jadi dia pertumbuhannya masih kalah dengan telo karet. Makanya kita lebih menyarankan ketika siklusnya teman-teman pengen lebih cepat ya dan lahannya terbatas, kita menyarankan lebih baik telo karet ini lebih pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ketika masa panennya teman-teman datang itu tuh nggak selama telo Papua. Tetapi kalau teman-teman juga pengen telo Papua itu juga selingan aja, jangan telo Papua aja karena secara siklus emang dia lebih lama. Dan kemudian Indigo Vera kemarin juga kita tuh udah beberapa kali kita potong, ternyata itu kalah dengan Liricidi yang misalkan yang ada di kandang-kandang kita ini, yang di sekitar kandang kita gitu. Nah makanya ternyata kesimpulan kita ya ketika mau menyiapkan lahan bang pakan itu tanaman yang mungkin lebih cepat perputarannya itu adalah telo karet dan juga Liricidi, itu yang paling cepat lah. Tapi untuk kebutuhan protein dan kemudian untuk pelengkap gitu, nah kita juga menyarankan telo Papua itu juga bisa, dan Indigo Vera juga bisa karena itu penambah protein yang cukup tinggi juga. Kita akan lanjut untuk yang telo Papua ini. Jadi kalau telo Papua ini memang ini juga baru pertama kita nanam telo Papua ini, karena memang sebelum-sebelumnya ya kita kebutuhannya kemarin itu yang tersedia aja gitu, telo karet dan juga Liricidi. Yang baru kita tanam itu kan yang akhir-akhir ini kan ya telo Papua ini sama Indigo Vera. Itu tanaman baru kita di kandang ini, karena sebelumnya bapak kita ya kalau nggak telo karet terus Liricidi ya kurang lebih tanaman-tanaman yang ada di sini, jati putih itu yang emang udah ada di sini dan kita udah nanam itu dari lama, di bapak kita yang nanam itu dari lama, jadi ya kita gunainnya itu terus gitu. Nah ini kan tanaman baru ini yang kita simpulkan secara beberapa bulan inilah kita beternak. Mungkin kalau yang telo Papua kita mulai nanam itu sekitar 6 bulanan. Ternyata yaitu ketika kita mencari pertumbuhan yang cepat, kita reproduksi yang cepat, itu tadi telo Papua ini ternyata agak kurang, jadi agak lambat. Ini pun ya kemarin ketika musim kemarau ya, itu tuh ketika kita nanam itu pertumbuhannya lama banget. Padahal yang misalkan telo karet itu juga tumbuhnya agak cepat, itu ini pun lama banget. Nah ini ketika masuk musim hujan kemarin tiba-tiba langsung jendul besar gini. Cuma ya gedenya tetap kalah sama dengan yang telo karet yang ada di sekitar kandang kita tadi gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih kalau untuk telo Papua ini. Ini sangat cocok ketika teman-teman mau daun-daun yang lebar ketika mau dibuat kasih makan ternaknya. Ini untuk teman-teman penggabungan dengan pakan hijauan yang lain ini cocok karena ini lebar-lebar kebutuhannya. Cuma kesimpulannya adalah telo Papua ini agak kalah dengan telo karet. Paling itu aja sih untuk konten kali ini. Intinya kalau teman-teman mau untuk bang pakan teman-teman ini cukup oke. Cuma kalau kita misalkan bang pakan teman-teman itu cuma sedikit ya lebar tanahnya, lebih baik kayak telo karet maupun Liricidi itu jauh lebih oke pertumbuhannya. Jadi itu aja untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.